pagi, suster, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih berkat dalam. Kita berjumpa lagi dalam pojok rohani SD Mardi Rahayu Ungaran. Sudahkah kita tersenyum hari ini, Rabu 6 Oktober 2021. Permenungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau anugerahkan iman untuk mengenal-Mu dan pengharapan akan hidup kekal bersama-Mu. Ajarilah kami hari ini untuk membuka hati pada firman-Mu. Bimbinglah kami untuk peka akan tanda-tanda kasih-Mu yang nyata dalam tiap peristiwa hidup kami. Semoga kami pun berani mengikuti Engkau dengan rela hati, memanggul salib-Mu setiap hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita sebagai umat Kristiani sudah pasti kita selalu berdoa. Namun pertanyaannya adalah seberapa seringkah kita berdoa? Apakah setiap hari? Hanya seminggu sekali, atau waktu kita ada masalah, kita butuh rezeki, atau ada masalah yang lain dalam hidup kita, maka baru kita berdoa kepada Tuhan? Mengapa ada yang sering berdoa dan ada yang jarang berdoa? Bahkan ada yang tidak mau berdoa karena doanya yang lalu belum terjawab oleh Tuhan. Dan ada yang merasa tidak perlu berdoa karena menurutnya lebih penting bekerja keras. Bagi orang kaya yang memiliki harta dunia berkelimpahan, masihkah mereka berdoa atau hanya orang miskin saja yang perlu berdoa? Ataukah orang yang lagi sakit atau yang lagi pusing karena ada masalah saja yang berdoa kepada Tuhan? Sebetulnya perlukah kita berdoa? Jika jawabannya perlu berdoa, bagaimana ya cara berdoa dan apa yang kita doakan? Pada umumnya kita berdoa karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Semakin sulit keadaan hidup kita, maka semakin harus tekun kita berdoa dan jangan sampai kita putus asa walaupun iblis atau setan sering membisikkan bahwa Tuhan tidak akan menolong karena kita berdosa. Berdoa adalah berbicara kepada Allah dengan segala kerendahan hati, menyampaikan kerinduan hati dan menanti jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Berdoa harus datang dari dalam diri dan bukan meniru gaya berdoa orang lain. Kita seorang dari murid-muridnya memohon supaya diajarkan berdoa seperti murid-murid Yohanes. Yesus mengajarkan doa yang lahir dari dalam diri. Doa itu lahir dari kedekatan hubungan dengan Bapa yang memahami dan menjawab doa.
Doa bukanlah ilmu yang dapat dipelajari. Mengapa berdoa itu penting? Karena doa merupakan kebutuhan mendasar yang lahir dari hubungan yang akrab dengan Bapa. Doa muncul dari iman. Doa membuktikan relasi yang hangat dengan Allah. Doa merupakan bukti cinta kita kepada Allah. Yesus pun menyediakan waktu untuk berdoa di dalam hidup dan pelayanannya. Apa saja ya isi doa itu? Nilai yang terutama dari doa yang diajarkan Yesus adalah relasi Allah dan manusia. Mengakui Allah dan kerajaannya yang kudus akan melahirkan kesadaran untuk memohon pengampunannya, berharap kecukupan, dan melakukan penyerahan diri secara total. Bagaimana sikap yang benar saat berdoa? Yesus mengajarkan sebuah prinsip sikap doa yang benar, yaitu seperti seorang sahabat yang karena dekat dan akrab tidak canggung menyampaikan kebutuhannya kepada sahabatnya. Lalu si sahabat rela menolong. Demikianlah Allah. Ia pasti akan menjawab setiap doa yang kita panjatkan. Allah mendengarkan doa-doa karena Allah adalah Bapa dan pendoa adalah anaknya. Setiap bapa akan mencukupi dan memberi yang terbaik untuk keperluan anaknya. Berdoa juga harus fokus dan konsisten. Hal ini seperti orang yang mencari sesuatu atau mengetuk pintu. Mereka pasti akan mendapatkan dan pintu akan dibukakan. Hanya mereka yang sungguh-sungguh berusaha dan konsisten akan mendapatkan apa yang dicari. Mari nikmati doa dalam hubungan kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, demikian renungan hari ini. Marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau mengajar kami untuk berdoa tanpa henti. Bantulah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, berharap pada semua penyelenggaraanmu, dan Engkau menganugerahkan semua yang kami butuhkan di dalam hidup sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.